mungkin sekian, Sebi itu muridnya berapa ya? Sebi itu mungkin muridnya 1000 ada nggak ya? Anggaplah 1000. Dari 1000 muridnya Sebi itu yang akan makan bakso berapa? Kalian kan mesti memperkirakan berapa sih pendapatan jualan bakso gitu. Nah, setelah kalian mau harga jual misalnya 10.000. Oh, yang makan 100 berarti kalian pendapatannya 100.000. Sorry ya, salah ya. Misalnya harga bakso 10.000, yang makan 100 berarti 1.000.000 ya. Pendapatan 1.000.000. Terus kalian kurangi dengan beli bahan baku. Ya, beli bahan baku kemudian biaya pegawai. Itu namanya kalian dapat prosit namanya. Gitu. Nah, begitu pula dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kalian hitung, nah begitu cara ngitung prositnya. Artinya, once kalian salah atau kurang akurat dalam mengproyeksikan pendapatan, maka profitnya akan mengecil dan otomatis payback periodnya akan bertambah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk kalian misalnya belajar cash flow, kan saya sudah kasih waktu itu ya, apa sih perumahan atau apa. Nah, kalian mesti belajar bikin cash flow yang sederhana, seolah-olah kalian akan melakukan investasi. Ini jurusan bisnis ya berarti ya? Iya, Pak. Ya, berarti kan kalau jurusan bisnis kan relatifly mungkin banyak yang akan melakukan wira swasta atau melakukan kajian bisnis kan. Nah, untuk melakukan kajian bisnis, ya kalian bisa pakai ilmu yang capital budgeting ini kan. Cuma ilmu capital budgeting ini, ya kalian harus kuat di ilmu cash flow-nya dulu. Caranya bagaimana? Ya caranya kalian bikinlah sebuah cash flow atas sebuah bisnis yang dirasa kalian pengen menggelutinya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah itu ya jadi ya saya concern sebetulnya di profitnya. Kalau kalau ngitunginnya sebetulnya nggak terlalu susah gitu ya, nggak terlalu kompleks. Oke, kalau yang payback period kita nggak ada pertanyaan, boleh dilanjut yang lain. Slide-nya kan ada beberapa itu ya. Net present value, ada pertanyaan? Kalau ini kan udah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya, net present value. Gimana kita mengkinikan penghasilan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Gitu. Ya. Nah, untuk melakukan pengkinian itu perlu namanya kita dapetin discount rate-nya. Apa sih artinya? Kenapa namanya itu discount rate? Karena kan kita dapetin uang 40 juta. Kalau contoh case yang tadi. Tahun pertama kita dapat 40 juta. 40 juta yang kita dapat di tahun 2023 itu berapa nilainya di tahun 2022 gitu kan. Jadi karena menganut ilmu time value of money, artinya duit itu kalau didiemin itu akan bertambah dengan value yang sama, gitu kan? Maka 40 juta di tahun 2023 itu kalau ditarik ke tahun 2022 nilainya berapa? Otomatis 40 juta di tahun 2023 itu kalau kita tarik ke sekarang nilainya itu akan berkurang. Karena kalau kita punya duit 40 juta sekarang, terus kita taruh di deposito, sepaling geblek lah gitu ya, segeblek-geblek yang investasi dari deposito gitu ya,
yang nggak ngapa-ngapain, maka anggaplah deposito kalau bunganya 5%, maka di tahun 2023 atau setahun kemudian nilainya menjadi 42 juta. Artinya 42 juta tahun 2023 itu sama nilainya, sama value-nya dengan 40 juta sekarang. Paham ya? Berarti kalau kita ngomong 42 juta di tahun 2023, sekarang menjadi, kalau nilai sekarangnya 40 juta, maka namanya itu didiskon. Betul nggak? Kalian kalau beli barang 10.000 jadi 9.500, artinya kalian dapat diskon. Makanya perlu dicari diskon rate-nya gitu. Kalau di dalam net present value, berarti reference-nya kan bisa jadi setiap perusahaan itu reference discount rate-nya bisa berbeda-beda ya. Nah, kalau dalam case ini itu mungkin discount rate-nya berapa ya? 10% ya. Artinya kalau misalnya di discount rate-nya adalah 10%, berapa nilainya? Jadi untuk kita bisa menghitung nanti pakai IRR dan lain-lain, kita mesti tahu rumusnya net present value. Karena profit yang kita terima di tahun-tahun berikutnya itu semua disekarangkan. Kenapa disekarangkan? Karena kita mesti membandingkan apple to apple. Apple to apple itu artinya investasi kita keluarin duit sekarang, maka semua profit yang akan kita terima di tahun-tahun yang akan datang itu semua harus disekarangkan. Supaya sekarang duit yang kita keluarin sekarang dibandingkan dengan pendapatan yang kita keluarin sekarang. Pendapatan yang kita asumsikan kita terima sekarang. Karena menurut ilmu ini nggak fair dong. Kita keluarin duit 120 juta sekarang, terus kita bandingkan dengan profit yang kita akan terima 4-5 tahun yang akan datang. Kalau kita bandingkan dengan 120 juta sekarang. Jadi konsepnya gitu ya. Gitu. Ya boleh next slide-nya. Ya, berarti kita hitung nih. 120 juta ditambah, karena ini kita bandingin, kalau yang ini ditambah berarti yang depannya mesti minus kan gitu, supaya nanti hasilnya minus atau plus. Kalau hasilnya minus berarti investasinya tidak menguntungkan. Kalau hasilnya plus, itulah untungnya berapa. Gitu ya. Makanya kalau depannya minus 120-nya, maka di pengurangnya di diskon factor-nya diskon itu menjadi ditambah. Tapi kalau depannya 120 juta, maka di belakangnya harus dikurang gitu. Paham ya? Maka kita menghitung, tadi sebetulnya dari hitungan ini yang krusial kan sebetulnya 40 juta dibagi 1 plus, di sini kan 10%. 10% di diskon faktornya. Diskon faktornya 10%, maka dipakailah tahun pertama 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 10%, keempat 10%, tahun kelima 10%, keenam 10%. Ya. Yang tadi dibilang sama presenternya itu tinggal lihat aja di tabel. Di setiap buku manajemen keuangan pasti di belakang itu ada tabelnya. Gitu. Ya, di belakang itu pasti ada tabelnya. Tadi di tabel itu ada, nanti cari yang present value. Ya, present value-nya. Gitu. Kalau di sini tahun berapa? Ke-6 ya. 6 pakai 10% annuity. Jadi nanti gimana saya nunjukin ya. Jadi nanti di dalam setiap buku manajemen keuangan itu ada present value yang biasa, ada present value yang annuity. Kalau tadi presenternya bilang cara nyari 4,355 ini gimana tadi cara nyarinya? Fajri?
Dilihat dari tabel nilai sekarang, Ustaz. Oke, kalau kamu cara ngitungnya gimana tadi? Dari tabelnya itu ditambahkan semua, Ustaz. Ditambahkan semua ya. Oke, bentar. 5 tahun. Oke. Sekarang boleh saya yang sharing sebentar. Uh, nanti kalian mungkin, ini agak berbeda dari keterangan sama Fajri, cuman kalau seandainya proceednya itu sama setiap tahun, ya kan, kayak tadi setiap tahun 40 juta gitu kan, maka bisa pakai tabel yang present value yang annuity, karena dia sama gitu. Kalau kayak tadi kan itu diskon faktornya kan 10%. Ya. Kalau pointer saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, cari yang 10% ini gitu kan. Kemudian 10%, kemudian cari yang 6 tahun. Ini. Berarti di sini ya. 43553. Cara ini gimana ya? Bentar. Nggak kelihatan ya? Nah, di bawah ini kan ada 43553 ya. Berarti dia yang 10%, cari di angka 6 tahun. Maka dapat 43553. Jadi nggak usah dihitung satu-satu. Gitu ya. Boleh nggak cara ngitung satu-satu? Oh, boleh aja gitu. Boleh aja ngitung satu-satu. Tapi kalau misalnya proceednya sama, itu biasanya lebih gampangnya pakai tabel yang annuity aja. Lain case-nya kalau tadi case-nya yang ini, case-nya yang yang ini misalnya. Ini kan proceednya 5 juta, 50 juta, 50 juta, 40 juta, 30 juta. Ini nggak bisa pakai yang annuity karena kan proceednya berbeda. Jadi mesti pakai yang diskon factor yang ada di tabel. Gitu. Udah nyari belum diskon apa tabelnya itu udah ketemu belum? Kalau yang udah ketemu boleh di sharing nggak? Soalnya kebanyakan ini. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke. Ada yang udah ketemu tabelnya? Udah Pak, ada. Udah. Oke. Betul nggak? Jadi kalau yang oke. Tadi kita kalau yang net present value tentunya nggak ada masalah ya. Jadi cara nyarinya gampang ya. Sebetulnya nanti kita ngitung lagi net present value pada saat kita menghitung IRR. Gitu ya. Kita menghitung IRR. Ada pertanyaan untuk yang net present value sama payback period? Saya Pak, mau nanya Pak. Ya. Nah, tadi kan diskon rate itu kan sama kayak bunga itu ya Pak ya? Kita anggap gitu. Terus dapetnya dari mana itu ya Pak?
Nah, itu jadi Discount rate. reference-nya sebetulnya. Discount rate reference-nya adalah kita mau pakai apa nih sebagai misalnya itu kan terkait sama kita mau investasi ya. Kayak Hasan. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya uang 100 juta, kamu mau investasi yang paling paling aman deh ke kamu itu yang akan kamu lakukan, kamu mau taruh uangnya di mana? Di mana, San? Yang paling sederhana kan, San? Eh, kita supaya nggak kehilangan value nilainya, kan gitu ya. Kita biasa, sebagai contoh, supaya kita nggak kehilangan value nilai uangnya, berarti kita sekarang beli beras 10.000 seliter. Tahun depan itu berapa kira-kira harga berasnya? Supaya duit kita itu sama nilainya, value-nya ya, bukan at par-nya gitu, bukan nominalnya tapi value-nya. Maka dibilang net present value, bukan nominal. Value-nya. Artinya kalau sekarang Hasan punya duit 100.000, mau beli beras dapat 10 liter, betul nggak, Hasan? Iya. Sekarang berdasarkan data-data historis, Pak, kenaikan beras itu setiap tahun itu 5%. Berarti tahun 2023 Hasan punya duit 100.000, beli beras dapat nggak 10 liter? Enggak. Nggak dapat. Karena harga berasnya udah 10.500. Berarti kalau Hasan punya duit 100.000, maka beli beras tahun depan berarti nggak dapat itu 10 liter. Hasan tahun depan harus punya duit 105.000 buat dapetin 10 liter beras. Betul nggak? Artinya 105.000 di tahun depan sama 100.000 sekarang value-nya sama. Maka kita ngomongin sini value-nya bukan nominalnya. Ya, jadi beda, makanya namanya net present value. Kita ngitung tuh value-nya bukan nominalnya. Berarti kalau Hasan mau menyelamatkan duit sekarang dengan pengeluaran sekarang, maka Hasan akan mencari investasi supaya tahun depan itu bisa naik 5%. Harusnya lebih dari 5%. Kenapa? Karena kan Hasan pasti bayar zakat. Betul nggak? Harus nyari yang 7,5 gitu ya. Atau nyari yang 8%, atau nyari yang... Nah, itu sebetulnya diskon faktornya sebetulnya kalau kita tadi ngomongin, nggak usah kita ngomongin zakat. Berarti kalau kita ngomongin value, maka diskon rate-nya menjadi 5%. Artinya diskon 5% itu adalah reference-nya. Ya tentu tiap orang berbeda-beda. Tiap perusahaan dalam menghitung present value juga berbeda-beda. Mungkin dia setiap perusahaan kan pasti nggak ngomongin ngitung beras segala macam, tapi kan dia bisa melakukan investasi. Bisa taruh uangnya beli obligasi, mungkin yang dapat rate-nya 10%. Mungkin kalau perusahaan menganggap bahwa saya reference rate-nya deposito aja deh yang paling simple. Berarti diskon rate-nya pakai deposito. Kalau misalnya reference rate-nya mungkin pakai biasanya patokannya itu kalau nggak inflasi, kalau nggak obligasi, gitu kan. Itu kan yang biasanya mempengaruhi value nilainya, betul nggak? Maka dia pakai itu sebagai reference rate-nya. Dengan asumsi kalau kita ngomongin net present value, ya Bang asumsikan kira-kira kalau kita ngomongin setahun itu value-nya apa sih yang biar value-nya itu sama. Nominalnya pasti berbeda-beda. Makanya di adjust itu sebenarnya nominalnya.
supaya value-nya sama. Value-nya sama, terus nominalnya dia berubahnya jadi berapa? Itulah namanya discount rate-nya sebetulnya. Kayak tadi ya, kalau kita ngomongin beras, kita mau menghitung sama-sama value-nya itu dapat 10 liter, maka discount rate-nya 5%. Gitu, San. Ya. Bisa jadi mungkin kalau perusahaan kenaikan semua biaya sebagai discount rate-nya, ya, gaji kan pasti naik, kan inflasi pasti ada. Bisa jadi inflasi, bisa jadi diskon bunga obligasi atau sukuk dan lain sebagainya sebagai diskon. Yang itu yang akan supaya kita bisa mendapatkan value yang sama. Gitu. Karena intinya net present value itu mau membandingkan pengeluaran yang dikeluarin sekarang ya dengan pendapatan yang akan kita dapat di tahun-tahun mendatang, ya semua kita sekarangin supaya kita bisa bandingin yang sekarang, pengeluaran sekarang dibandingin dengan pendapatan sekarang gitu. Present expenditure dengan present income. Tentunya income kita kan nggak dapat sekarang, income kita dapatnya di tahun-tahun mendatang, ya semua dinilaiin sekarang dong gitu. Supaya kita bisa bandingkan pengeluaran sekarang, investasi kita sekarang dengan pendapatan yang kita sekarang ini. Gitu ya, San? Ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita masuk ke IRR ya. Coba diterangin lagi Fajri. IRR-nya itu maksudnya apa? Pengertiannya atau rumusnya, Ustaz? Boleh. Dua-duanya boleh. Saya udah sharing, kelihatan kan ya? Kelihatan, Ustaz. Jadi IRR itu metode untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate-nya dengan menyamakan nilai sekarang atau present value of process-nya dan juga investasinya. Dan IRR ini tuh dicari dengan cara coba-coba. Tapi bisa juga IRR-nya ini dicari dengan Microsoft Excel. Di Microsoft Excel sebetulnya udah ada rumusnya ya, jadi ya. Iya, Ustaz. Ya, tapi balik lagi, ini sebagai contohnya, kita pakai 20-30%. Supaya apa? Supaya ini sebetulnya karena kita membandingkan antara suku bunga yang, jadi gini, carilah present value yang nilainya positif. Kalau ini kan nilainya positif 8,7, ya, yang di 10%. Kemudian carilah present value yang nilainya negatif. Kalau ini nilainya negatif. Apa artinya positif? Artinya investasinya itu layak. Gitu ya. Dari prosit yang diterima 50, 50, 40, 30, 20, 20 ini, kalau pakai discount rate-nya itu 20%, ya, ini layak karena nilainya positif. Carilah satu lagi discount rate yang nilainya menjadi tidak layak. Daripada kita ngitung satu-satu kayak coba-coba 25, 26, mendingan yang ambil yang jauh aja, misalnya 30%. Karena nilainya udah pasti negatif. Setelah dapat itu, maka dimasukinlah rumus IRR-nya. Gitu. Kita masukin rumus IRR-nya. Nah, setelah dimasukin rumus IRR-nya, dapat